Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Jayanti Marwati Dewi, NIM E2019-1019. Prodi Perbankan Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, di sini saya akan menanggapi sebuah video yang telah Bapak Wadud kirim yang bertema ekonomi terbuka dalam perspektif ekonomi Islam atau perekonomian 4 sektor. Nah, yang pertama, pengertian ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor. Nah, perekonomian terbuka ialah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Hampir seluruh negara di dunia menganut perekonomian terbuka, artinya terjadi ekspor dan impor. Dengan ikut dalam perdagangan internasional dapat memacu ekonomi nasional, karena akan memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Nah, selanjutnya konsekuensi dari perekonomian terbuka. Dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep, yaitu yang pertama permintaan agregat di pasar barang. Yang kedua jumlah uang yang beredar ada di pasar barang. Yang ketiga harga barang atau jasa. Selanjutnya komponen pengeluaran agregat. Nah, yang pertama konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan, yang dirumuskan CDN. Yang kedua investasi, yang dirumuskan I. Yang ketiga pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri, yang diberi rumus G. Ekspor diberi rumus X dan impor diberi rumus M, sehingga AE sama dengan CDN plus I plus G plus dalam kurung X kurangin M. Nah, selanjutnya faktor penentu ekspor. Nah, yang pertama apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Jadi misalnya Prancis, dia tidak punya nikel, maka dia akan diekspor ke Prancis. Nah, yang kedua mutu barang. Nah, yang ketiga cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Yang keempat, kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Selanjutnya, faktor penentu impor. Nah, yang pertama, tingkat pendapatan negara. Jadi, ketika pendapatan negara meningkat, maka memerlukan barang impor. Misalnya, Emirat, mereka itu mendapatkan negara begitu tinggi, maka dia itu perlu mengimpor mobil-mobil mewah, alat-alat rumah tangga yang mewah-mewah. Nah, yang kedua, inflasi dalam negeri. Yang ketiga, kemampuan suatu negara untuk membuat barang. Yang keempat, cita rasa konsumen. Nah, selanjutnya, keseimbangan perekonomian terbuka. 1. Nah, penawaran dan pengeluaran agregat. Penawaran agregat yang diberi rumus AS terdiri atas barang yang diproduksi di dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional, itu rumusnya Y, serta barang yang diimpor dari luar negeri. Nah, persamaannya AE sama dengan Y plus M. Nah, penawaran agregat AE meliputi 5 komponen. Pengeluaran rumah tangga atas barang yang diproduksi di dalam negeri, rumusnya CDN. Investasi swasta, rumusnya I. Pengeluaran pemerintah, rumusnya G. Ekspor, rumusnya X. Dan pengeluaran ke atas impor, rumusnya M. Persamaannya yaitu AE sama dengan CDN plus I plus G plus X plus M. Nah, pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran dalam negeri CDN dan pengeluaran ke atas barang-barang impor yang diberi rumus M. Persamaannya yaitu C sama dengan CDN plus M. Nah, selanjutnya keseimbangan perekonomian terbuka 2.
Nah, sehingga persamaan di atas AE dapat disederhanakan menjadi AE sama dengan C plus I plus G plus X. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y plus M sama dengan C plus I plus G plus X, atau Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung E kurangin M. Nah, suntikan dan bocoran. Keseimbangan dicapai ketika I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Pendapatan disposable merupakan sisa pendapatan nasional dikurangi dengan pajak-pajak, atau YD sama dengan Y kurangin pajak perusahaan dikurangin pajak individu, atau YD sama dengan Y kurangin T. Nah, selanjutnya keseimbangan perekonomian terbuka 3. Nah, selanjutnya pendapatan disposable digunakan untuk membeli barang dalam negeri dan ekspor dan tabungan yang diberi rumus C sama dengan CD plus M untuk ditabung sebanyak S. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y kurangin T sama dengan C plus S, atau Y sama dengan C plus S plus T, di mana C merupakan pengeluaran rumah tangga membeli barang dalam negeri dan impor, sehingga Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung E kurangin M. Dengan demikian, pendapatan nasional perekonomian terbuka mencapai keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C plus I plus G plus dalam kurung E kurangin M sama dengan C plus S plus T. Nah, selanjutnya perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Manan 1997, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Nah, setelah kita mempelajari perekonomian empat sektor, kita bisa mengetahui bahwa dalam perekonomian empat sektor disebut juga sebagai perekonomian terbuka karena kegiatannya tidak lagi berkecimpung hanya dalam negeri, tetapi sudah melakukan hubungan kerjasama dalam perdagangan luar negeri, yakni kegiatan ekspor dan impor. Nah, dalam suatu perekonomian, keseimbangan pendapatan nasional akan tercapai apabila penawaran agregat adalah sama dengan pengeluaran agregat. Nah, sekian tanggapan dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.